Nih, kalian ada yang curiga nggak? Dia itu ngebakar undangan sama foto prewedding. Undangan katanya dia bilang 1000 undangan, nah itu dibakar. Coba kalian curiga nggak? Pas dibakarnya itu, pas dia minta mahar sertifikat. Cuman permasalahannya adalah di sini ceweknya playing victim, coy. By the way, gue ngerasa ini kayak instan karma gitu sih buat ceweknya. Sekarang ceweknya udah bingung tuh, mukanya udah ditandain sama seluruh ibu-ibu di luar sana. Gregetan sih gue ngeliat ceweknya mana klarifikasinya nganggung-nganggung lagi. Jadi kalau teman-teman semua pada bilang duta sertifikat, karena sertifikat itu kembali ke hak kalian masing-masing. Intinya Kamu nikah itu niat ibadah atau niat apa? Niat menguasai? Di luar sana banyak, bahkan ada yang rela maharnya hanya 1 gelas air. Kurang dan mau minta sertifikat rumah di H-3 pernikahan 3 hari lagi loh. Mbaknya benar-benar nggak bersyukur banget ya. Aku gemes, Mbak. Dengan masnya udah menanggung semua biaya dari pesta, dari semuanya lah. Kalau nggak ada sertifikat rumah, kita lebih baik batal nikah. Jadi kesimpulannya, yang membatalkan nikah itu bukan pihak dari laki-laki ya, yang membatalkan itu pihak dari perempuan. Biaya buat baju undangan DL dari tempat nikah dari siapa kak? Kalau emang dari kakak minta. Sebelumnya izin stitch ya Kang videonya. Nah, dari video yang ini nih yang bikin gua speechless gitu loh. Soal ada yang nanya kan, yang komen tuh, itu yang modal nikah itu siapa? Kayak mulai tenda dan lain sebagainya. Terus foto yang dibakar itu foto prewed itu, terus sama undangan pernikahan itu yang dibakar itu tuh yang modalin siapa? Nah, di sini kan si akangnya itu jawab itu semua modal dari pihak dia, pihak si cowoknya. Nah, itu lu bikin gue speechless banget. Itu yang banget itu pas dia bilang, ya udah nggak apa-apa, saya mah mengikhlaskan, meridoi, yang penting tenang. Nah, itu tuh bikin gue kayak wow gitu loh, subhanallah banget gitu loh. Kayak susah loh untuk bilang mengikhlaskan kayak gini, jujur ya kalau dari gue pribadi. Karena emang lu tahu sendirilah modal nikah itu seberapa, paling minim seberapa coba. Nah, itu dia hebatnya itu si akangnya itu ya mengikhlaskan, meridoi. Nah, udah gitu ditambah nih dari sisi pihak ceweknya yang merasa dia itu tersakiti banget, padahal kalau dilihat dari faktanya ya kayak playing victim sih ya. Kayak apa gitu loh tujuan lu. Nih, kalian ada yang curiga nggak? Dia itu ngebakar undangan sama foto prewedding. Undangan katanya dia bilang 1000 undangan, nah itu dibakar. Coba kalian curiga nggak? Pas dibakarnya itu, pas dia minta mahar sertifikat, terus nggak dikabulin, terus akhirnya ya udah batal nikah, semuanya dibakar dong, H-3 H-4 itu. Nah, itu kenapa undangan ikut dibakar gitu loh. Yang dicurigain itu apakah dia punya rencana kah? Karena pada umumnya orang yang mau nikah itu ya udah pasti seminggu sebelum hari H itu pasti undangan udah tersebar, bahkan ada juga yang sebulan loh. Tapi ini tuh yang bikin heran tuh ya kayak gitu. Jadi kayak si mbaknya nyalahin si akang, sedangkan si mbaknya tuh kayak nggak nyadar gitu loh apa yang dia lakuin gitu loh. Dan bagusnya lagi nih si akangnya itu bener-bener ikhlas lillahi ta'ala ridho. Nah, ditambah dia mau gitu loh, berani kayak menutupi aib si cewek dan aib dia dengan kayak minta tolong sama saudaranya untuk jadi pengantin pengganti si cewek, biar enggak ada omongan tetangga. Ya tahu sendirilah kalau misalnya kita nih orang batal nikah, ya tahu sendirilah resikonya kayak gimana, ya kan. Nah, untuk si akang semoga dapat pengganti yang terbaik. Semoga ini dapat jadi pelajaran untuk kedepannya ya. Sukses selalu buat si akang. Oke? Oke Mbak, aku izin nge-komen ya Mbak ya. Aku ingin nge-komen klarifikasi Mbaknya, karena ini udah gatel banget dan muncul terus di FYP aku ya. Jadi gini loh Mbak, aku pengen komen ya tentang klarifikasi Mbaknya yang bilang kalau aku materi aku bakal minta pas lagi pacaran ini itu. Aku nggak akan mintanya di pas H-3 H-4.
Kalau aku cewek matre, aku mintanya di awal-awal, pas lagi pacaran. Bener mbak bukan cewek matre. Mbak tuh lebih ke cewek nggak punya perasaan gitu loh. Cewek matre tuh lebih punya perasaan loh mbak, jangan salah loh. Mereka tuh nggak playing victim, mereka tuh nggak bohong gitu. Mereka tuh kalau ketemu cowok, terus ibaratnya bukan level mereka tuh ngomong di awal. Atau nggak ada cowok ngajakin mereka merit, mereka tuh bakal bilang, lu mau merit sama gue, oke, tapi gue pengen sertifikat rumah ya, gue pengen Alphard ya atau apapun lah ya mbak ya. Nah, jika si cowoknya emang nggak sanggup, cowoknya mundur. Tapi itu kan lebih enak dong mbak, ngomong di awal. Seenggaknya cowok dan keluarga cowoknya juga nggak rugi waktu, nggak rugi uang, nggak malu gitu ya. Nah kalau kayak mbak ini kayaknya lebih merepotkan mbak. Mbak emang nggak matre, nggak minta apa-apa pas lagi pacaran, tapi tiba-tiba H-3, H-4 keluarga cowoknya di prank sama mbak. Aku mau sertifikat rumah, kalau enggak gagal aja nikahnya. Wow, kena prank gitu mbak cowoknya, kasihan loh mbak. Cowoknya bingung tuh, keluarga cowoknya juga pasti bingung kalau emang tahu nih cewek mau minta sertifikat rumah, kenapa nggak dari awal aja ya, sebelum si cowoknya pesan WO, pesan catering, dan tentunya juga ada rasa malu ya mbak ya. Emang lu pikir keluarga cowok nggak malu kalau gagal merit? Malu lah mbak, sampai dia nyewa saudaranya buat gantiin mbaknya di pelaminan. Lu kira emang keluarga cowoknya itu ngebesarin cowoknya nggak pakai cinta, nggak pakai air susu, pakai air tajin? Lu kira mbaknya doang yang harus berterima kasih sama orang tua mbak ngasih sertifikat rumah? Cowoknya nggak perlu berterima kasih, mbaknya nggak perlu berterima kasih sama orang tua cowoknya udah ngebesarin, udah ngelahirin, yang udah nyekolahin juga. Emang cuma mbak doang yang punya orang tua, cowok nggak punya orang tua? Ya mbak nggak bisa kayak gitu dong mbak. Itu emang hak mbak buat mbak minta ini itu, hak mbak boleh, tapi jangan di pas H-3, H-4 mbak. Kasihan cowoknya, pas cowoknya nggak sanggup lah gimana, udah dipesan segala macamnya. Kasihan dong mbak, namanya itu mbak ngemainin. Lebih baik mbak jadi cewek matre aja mbak, lebih terhormat, lebih punya hati nurani. Mereka nggak playing victim, mereka apa adanya di awal, daripada kayak mbak ada apanya di akhir. Lebih nyesek mbak, beneran. Namanya mbak ngemainin hati orang loh, keluarga. Kasihan mbak, insaf mbak, insaf. Tapi kan Minta mahar rumah H-4, abis itu playing victim lagi. Ada ya tulisan begitu? Bukannya gimana-gimana ya, gue juga cewek, umur gue masih 23 tahun, tapi gue udah punya rumah 5. Dan gue gak pernah berpikiran kalau misalnya cowok yang nikah sama gue nanti harus ngasih gue sertifikat rumah. Karena gue percaya yang namanya pernikahan itu adalah intinya lu bersama dengan orang yang satu visi misi dengan lu, dan juga mau berjuang bersama lu, dan juga sayang sama lu gitu loh. Jadi kayak saling melengkapi, bukan semata-mata tentang ekonomi. Gue percaya mahar itu adalah terserah ceweknya ya kan. Apapun permintaan ceweknya, kalau cowoknya sanggup ya nggak apa-apa gitu. Cuman permasalahannya adalah di sini ceweknya playing victim cuy. By the way, gue ngerasa ini kayak instan karma gitu sih buat ceweknya. Sekarang ceweknya udah bingung tuh, mukanya udah tandain nama seluruh ibu-ibu di luar sana. Gregetan sih gue ngeliat ceweknya pada klarifikasinya ngangong-ngangong lagi. Gue sih berdoanya ya, semoga si Mas Riandononya ini bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik di depan sana. Karena Mas, lo pantas dapetin orang yang baik. Jadi kalau teman-teman semua pada bilang duta sertifikat, karena sertifikat itu kembali ke hak kalian masing-masing. Intinya kalau emang gak jodoh ya mau gimana, mau persoalan sertifikat ataupun bukan. Atau banyak juga yang ngalamin gagal nikah seperti aku bukan karena sertifikat kan. Jadi pada intinya sebenarnya bukan sertifikat itu permasalahannya, tapi insya Allah. Iya bener banget, mau masalah sertifikat atau bukan sebenarnya sih bukan urusan kita ya. Tapi karena kamu udah masuk ranah publik, kamu kan yang menserviti di publik, jadi kamu harus juga bisa menerima konsekuensinya dari masyarakat itu. Iya memang banyak yang gagal nikah itu karena alasan yang lain, tapi kalau alasan yang H-3 mau pernikahan meminta mahar sertifikat rumah itu baru kalian. Jadi aku kasih masukan aja ya dek, pernikahan itu sebenarnya karena ibadah, karena Allah, karena cinta, bukan sebenarnya hanya karena mahar ya. Mahar itu hanya cukup berupa alat sholat ataupun
mas kawin ya. Itu pun yang tidak kita bebankan di calon suami. Makanya itu tadi kembali ke diri masing-masing ya. Untuk mahar pernikahan yang adik ajukan itu kan terlalu berat kalau untuk sertifikat rumah dalam jangka waktu 3 hari. Ya mungkin calon suamimu sih mampu, tapi kan dalam waktu sesingkat itu siapa yang bisa menemukan rumah bersertifikat. Jadi logikanya pernikahan itu bukan karena mahar yang besar atau apa ya, intinya karena ibadah. Ya mudah-mudahan aja nanti kedepannya Yesi bisa mendapatkan calon suami yang bisa memenuhi permintaan Yesi. Itu aja. Tapi satu hal, pernikahan itu bukan karena ada mahar yang besarnya ya. Untuk sertifikat rumah itu enak dihasilkan kalau kita sudah menikah sama suami kita. Lebih gimana ya, lebih berkah aja lah gitu. Kita kan nggak tahu ekonomi ke depan kita setelah menikah seperti apa. Oke? Ini pusing banget sama si sertifikat rumah. Di luar sana tuh banyak sekali wanita jomblo, bahkan wanita yang udah berpacaran bertahun-tahun pengen nikah tapi terhalang oleh modal. Kebanyakan kamu udah dipersiapkan ini itu, masya Allah nih, pengen banget gue timpukin pakai angsa lu. Kamu nikah itu niat ibadah atau niat apa? Niat menguasai? Di luar sana banyak, bahkan ada yang rela maharnya hanya 1 gelas air putih, hanya ingin menikah karena ibadah. Pusing aing. Ini mohon maaf, H-3 ini cewek belum nyebar undangan. Kalau di kampung-kampung nih ya, minimal nyebar undangan itu dari 1 minggu. 1 minggu menuju hari H. Ngadi-ngadi emang ada-ada aja akal buat mendapatkan suatu surat yang berisikan sertifikat rumah. Nah, kalian lihat aja di video yang aku di sini, itu dekor pernikahan Mbak dan Masnya Rian Dono ini. Itu kalian bisa lihat, itu mewah banget dengan dekor sebagus itu. Itu kalau di kota Palembang itu bisa di harga 60 jutaan. Mbaknya benar-benar nggak bersyukur banget ya. Aku gemes, Mbak. Dengan Masnya udah menanggung semua biaya dari pesta, dari semuanya lah. Kamu masih meragukan dan kamu bilang kurang dan mau minta sertifikat rumah di H-3 pernikahan 3 hari lagi loh. Mbak, biaya nikah itu udah mahal. Terus lu enak banget Mbak ngebatali cuma gara-gara nggak ada sertifikat rumah. Astagfirullah, aku nggak tahu harus berucap apa dengan Anda, Mbak. Wajah ya yang mau nikah ini nanti sama calonku itu biayanya berdua. Karena apa? Karena aku nggak mau ngebebani calonku. Tapi Mbak, ya ampun, aduh, Mas Rian Dono cari wanita lain aja di TikTok, banyak pasti yang mau sama kamu. Saya yakin. Semangat Mas, jangan putus asa. Lupakan saja si mbak sertifikat rumah. Oke? Halo, assalamualaikum. Aku beritahu ya sama kamu wanita yang menggagalkan pernikahan 3 hari sebelum hari ijab kabul dengan pria yang bernama Rian Dono, karena kamu meminta sertifikat rumah sebagai mahar, padahal kamu sudah dijanjikan uang yang banyak. Kamu harus catat, pada beberapa kasus jika wanita membatalkan pernikahan yang sudah diniatkan oleh calon suami untuk menghalalkan, dan dia akan menyempurnakan agamanya, maka kamu pasti sulit menemukan jodohnya. Ini terjadi pada beberapa kasus yang aku lihat. Bahkan
Bahkan pada waktu yang akan datang, ketika si wanita itu ingin menikah, maka sampai 1, 2, 3 pria berikutnya justru pria itu yang akan mempermainkannya dan menggagalkan pernikahan di saat perempuan ini saat ingin-inginnya menikah. Kenapa? Karena ketika wanita membatalkan pernikahannya, dia mengatakan memang bukan jodoh. Kamu salah. Jodoh itu dijodohi. Ngerti dijodohi? Jadi dijodohi itu ketika ada pria yang baik melamar kamu, berniat suci menghalalkan kamu, ketika kamu ketuk hatimu untuk menerimanya, maka dia jadi jodohmu. Tetapi kalau kamu memasang banyak standar dan menolaknya, dia tidak jadi jodohmu. Jadi jangan salahkan takdir. Ini karena kamu tidak menjodohi jodoh yang datang kepadamu. Ya, jadi aku melihat banyak kasus di depan aku. Wanita yang pernah menolak dinikahi jika pria yang ingin menikahinya adalah pria yang baik, tidak ada alasan untuk ditolak, apalagi alasannya materi, maka pada waktu yang akan datang, wanita itu sulit menemukan jodohnya. Bahkan sakit hati itu kembali kepadanya ketika dia ingin menikah, justru pria yang akan menikahinya itu meninggalkannya. Jadi harus introspeksi, semua perbuatan akan kembali kepada diri sendiri. Oke? Kamu gak perlu nyalahin calon suamimu yang gak jadi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.